Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Direktur Abdul Aziz BAMAG. Yang terhormat selaku dosen pembimbing saya, Ustadzah Nur Fatimah MPD dan Ustadzah Nur Fitriah Amalia MPD. Dan tak lupa pula yang terhormat kepada kedua orang tua saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Ihsan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal penelitian ini. Ada 3 bab bagian. Yang pertama adalah bab 1, bab 2, dan bab 3. Baiklah, saya akan mulai dari bab 1, di mana dalam bab 1 tersebut ada itu latar belakang. Sebagaimana latar belakang, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, serta memiliki kepribadian yang baik. Oleh karena itu, pembentukan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, khususnya melalui penanaman nilai-nilai yang religius dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik. Itu dalam latar belakang dari bentukan karakter Islami. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah, di mana dalam rumusan masalah tersebut ada 3 bagian. Yang pertama, bagaimana perencanaan strategi pembentukan karakter Islami yang diterapkan di Madrasah Nurul Istiqomah dalam pembinaan peserta didik melalui program pembiasaan religius. Yang kedua, bagaimana implementasi strategi pembentukan karakter Islami yang diterapkan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Istiqomah dalam pembinaan peserta didik melalui program religius. Yang terakhir yaitu yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mengaruhi keberhasilan dan kendala dalam implementasi strategi pembentukan karakter Islami di Madrasah Nurul Istiqomah. Yang ketiga yaitu ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini ada 3 bagian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan perencanaan strategi pembentukan karakter Islami yang diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Istiqomah dalam pembinaan peserta didik melalui program pembiasaan religius. Yang kedua, untuk mendeskripsikan implementasi strategi pembentukan karakter Islami yang diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Istiqomah dalam pembinaan peserta didik melalui program religius. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mengaruhi keberhasilan serta kendala dalam implementasi strategi pembentukan karakter Islami di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Istiqomah. Selain ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, di sini juga ada manfaat penelitian. Di mana manfaat penelitian yaitu terbagi untuk 2 bagian. Yang pertama adalah manfaat penelitian, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Dan pertama adalah manfaat teoritis. Bagaimana manfaat teoritis tersebut? Penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan Islam. Namun, pengembangan pendidikan karakter tidak hanya meningkatkan pada satu aspek saja, tetapi juga mencakup pembentukan pengetahuan, sikap, serta perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Itu dalam manfaat teoritisnya. Sedangkan manfaat dalam praktisnya yakni ada 4 bagian. Yang pertama adalah bagi madrasah, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi orang tua, dan yang keempat ada bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama adalah dalam madrasah. Dalam madrasah tersebut, penelitian ini dapat memperkuat budaya sekolah yang religius sebagai sistem pendidikan yang terintegrasi. Yang kedua yaitu bagi guru. Bagi guru dapat dalam pembelajaran dapat mengintegrasikan nilai-nilai dan interaksi dalam sehari-hari. Yang ketiga yaitu bagi orang tua.
Dari penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memperkuat sinergi antara keluarga dan sekolah. Bahwasanya orang tua merupakan pendidikan pertama bagi anak dan utama bagi dalam pembinaan seorang anak. Yang terakhir yaitu bagi penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya dapat menjadi rujukan empiris dan baik dalam konteks madrasah maupun sekolah dasar yang berbasis agama Islam lainnya. Selanjutnya juga ada kajian terdahulu. Di sini saya mengambil untuk kajian terdahulu yaitu dari tahun 2019 ke atas. Tokoh-tokoh kajian terdahulu yaitu yang pertama ada Haryadi pada tahun 2019 yang menerapkan peranan pembelajaran agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter Islami, nilai-nilai karakter religius dan nasionalisme sekolah dasar pada tahun 2019. Yang kedua yaitu ada Wibowo Hidayat dan Salfadilah pada tahun 2022 dengan judul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Islami pada Sekolah Dasar. Ada Hanifan Nisa pada tahun 2022 dengan judul Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Yang keempat, Romdaniyah dan Safwandi pada tahun 2024 dengan judul Implementasi Perencanaan Pendidikan Karakter. Yang terakhir ada Tokohimi Misbah dan Sutyono pada tahun 2021 dengan judul Manajemen Pendidikan Karakter di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Dari tokoh-tokoh tersebut adalah kajian terdahulu. Selanjutnya bab 2, metodologi penelitian. Dalam kajian teori pada bab 2 yaitu adalah pembentukan karakter dan program. Yang pertama adalah upaya pembentukan karakter Islami pada peserta didik. Madrasah juga menerapkan berbagai program yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dan kehidupan dalam sehari-hari. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan religius, serta kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di lingkungan madrasah. Dalam program yang dapat dilakukan oleh madrasah dalam pembentukan karakter Islami antara lain pembiasaan doa sebelum dan sesudah pembelajaran, sholat duha berjamaah, membaca Al-Quran atau tadarus sebelum kegiatan belajar, serta pembacaan Asmaul Husna, kegiatan peringatan dan hari besar Islam, serta juga ada keteladanan guru dalam bersikap dan berperilaku. Yang kedua itu ada kerangka konsep, di mana dalam kerangka konseptual ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah strategi pembentukan karakter Islami, yang kedua program pembiasaan religius, dan yang ketiga nilai-nilai karakter Islami. Yang pertama yaitu dalam strategi pembentukan karakter Islami, di mana dalam strategi pembentukan karakter Islami tersebut ada 3 bagian. Yang pertama perencanaan program sekolah, yang kedua pelaksanaan pembelajaran berbasis nilai Islami, yang ketiga evaluasi program. Yang kedua yaitu dalam program pembiasaan religius terdapat 6 bagian. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas, yang ketiga hablum minal alam, yang keempat doa Asmaul Husna, yang kelima sholat berjamaah, dan yang keenam sholat duha dan tadarus. Yang ketiga yaitu nilai-nilai karakter Islami. Dalam nilai-nilai karakter Islami ada 4 bagian. Yang pertama adalah kejujuran yaitu siddiq. Yang kedua adalah amanah, itu sebagai tanggung jawab. Yang ketiga disiplin atau sopan santun, adab, dan yang keempat kepedulian sosial. Pada bab ketiga di sini ada metode penelitian. Dalam metode penelitian itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Dalam jenis penelitian yang digunakan sebagaimana penelitian
deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis serta mengenai strategi pembentukan karakter Islami pada peserta didik melalui program pembiasaan religius. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Sebagai pendekatan penelitian, ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Sekunder juga ada data dan sumber data. Ada dua bagian. Yang pertama yaitu sumber data dari sekunder, yang kedua sumber data dari primer. Sumber data dari sekunder itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah dokumen resmi dari seperti visi dan misi, struktur organisasi, program kerja, tata tertib, serta kegiatan pembinaan moral. Yang kedua itu dokumen pembelajaran seperti RPP, silabus, dan catatan kegiatan keagamaan atau pembiasaan moral. Yang ketiga yaitu literatur ilmiah, itu seperti jurnal dan peraturan terkait strategi pembentukan karakter Islami dalam sumber dan data sekunder ini. Sedangkan dalam sumber data primer itu ada kepala madrasah, ada guru, dan ada siswa. Dalam yang pertama adalah dalam kepala madrasah sebagai informa pertama yang memberikan data terkait kebijakan program dan penanggung jawab serta pelaksanaan, pengawasan, dan yang mendukung pembentukan karakter. Yang kedua itu bagi guru, yaitu yang kedua guru. Di sini guru sebagai pelaksana pembinaan moral siswa yang memberikan informasi tentang implementasi strategi pembentukan karakter Islami anak dalam kegiatan pembelajaran dan pembiasaan madrasah. Yang ketiga itu siswa, sebagaimana siswa menjadi subjek pembinaan moral yang memberikan data terkait pengalaman dan perilaku moral dalam kehidupan sehari-hari di madrasah. Selanjutnya dari bab 3 juga ada teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Dalam teknik pengumpulan data yaitu dalam penelitian kualitatif, teknik yang dilakukan secara alamiah sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam lapangan, yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Serta dalam teknik analisis data terdapat analisis yang bertujuan untuk mengorganisasikan, menafsirkan, serta menarik kesimpulan dari yang telah diperoleh dari reduksi data, serta penyajian data hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang terakhir adalah pengecekan keabsahan data. Terdapat dalam 2 bagian. Yang pertama adalah triangulasi sumber, yang kedua adalah triangulasi teknik. Yang pertama adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala madrasah, guru, dan peserta didik untuk memastikan konsistensi data terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta strategi pembentukan karakter Islami. Sedangkan dalam triangulasi teknik, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan komunikasi guna memastikan bahwa data yang diperoleh saling mendukung dan tidak bertentangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.